Ketika firman-Mu ini akan kami pelajari, akan kami bahas. Kami renungkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menolong kami. Supaya kami paham dan mengerti. Dan ketika kami mengertinya, kami juga dikuatkan untuk melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang menyertai hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi
ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Membimbing sesama untuk mengenal Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita dengar kata membimbing, kata dasarnya bimbing, apa yang ada dalam pikiran kita? Kira-kira apa? Saudara setuju kalau membimbing itu berarti menuntun, mengarahkan, menolong orang pada suatu tujuan, begitu ya? Kembali ini ke TikTok. Kalau kata Saudara Hendrik, yang paling banyak kita buka, maka yang paling sering itu yang muncul. Itulah keajaiban yang namanya algoritma. Yang paling banyak Anda buka tentang Alkitab, yang munculnya juga tentang Alkitab, firman Tuhan. Yang munculnya tentang orang joget-joget, ya tiap hari joget-joget terus. Kalau yang hobinya kuliner, pasti yang akan terbuka adalah kuliner. Nih ceritanya ada kuliner enak di Bogor. Lalu, berdasarkan informasi ini, mari kita pergi ke sana. Nah, kira-kira kalau orang yang belum tahu itu informasinya, belum pernah ke Bogor, bisa nggak jadi pembimbingnya? Siapa kemarin yang jadi pembimbingnya? Pasti dia sudah tahu informasinya. Oh, TikTok keren nih, kayaknya enak nih makanannya. Lalu apa? Merancangkan sebuah perjalanan. Mari kita ke sana. Lalu naik apa? Naik yang sudah pernah naik. Kalau naik pesawat kan susah. Kalau naik bus nggak ada jalannya ke sana. Naik kereta. Lalu ya tibalah di sana. Perkara itu makanan enak atau enggak terserah komentar kita ya. Tetapi sampai tujuannya. Benar ini informasi yang ada di dalam TikTok itu. Sekarang membimbing sesama mengenal Tuhan. Kebayang nggak? Kalau kita belum mengenal Tuhan, bisa nggak jadi pembimbing? Nyasar gitu. Nggak bisa kayaknya. Kalau kita mau membimbing anak kita, cucu kita, menantu kita, ikutin oma ya untuk mengenal Tuhan. Ikutin mama, bagaimana cara ibadah yang baik, cara ibadah yang berkenan pada Tuhan. Tapi kita belum tahu. Kita sendiri jarang beribadah. Kita sendiri jarang berdoa sama Tuhan. Tidak mempraktekkan apa yang kita mau ajarkan. Kira-kira itu si anak, mantu, cucu. Jadi benar enggak? Bisa kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kemungkinan yang lain kita bisa jadi penyesat. Oma, mama, pinter aja ngomong. Harus berbuat ini, harus beribadah, harus bersyukur, bersukacita. Nyatanya
Ya bangun tidur bawel. Banyak sekali tuntutannya, harus begini, begitu, dan seterusnya. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam arti kita belum mengenal Tuhan tuh dengan baik, dengan utuh. Dan bagaimana kita mempraktekannya, ibadah itu dalam hidup yang konkret, yang nyata. Sehingga tutur kata kita dengan apa yang kita lakukan itu berpadana, sama. Nah, kali ini kita mau belajar dari seorang rasul yang bernama Filipus. Filipus, kalau kita lihat, kita telusuri, dia salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus yang dari awal dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutnya. Untuk menjadi murid, untuk bersama-sama tinggal bersama dengan dia. Jadi pengenalan itu sudah sejak dari awal. Betul, pada saat-saat Yesus ditangkap, lalu Yesus diadili, dihina, dilecehkan, bahkan disalibkan itu, mereka tergoncang, termasuk Filipus di dalamnya. Tetapi Tuhan memulihkan mereka. Jadi pengalaman jatuh bangun bersama-sama dengan Yesus dialami juga oleh tokoh yang bernama Filipus ini. Nah, ketika murid-murid dipulihkan termasuk Filipus ini di dalamnya, maka yang terjadi adalah disitulah mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit, yang menjadi juru selamat itu. Jadi lihat ya, bagaimana Tuhan membentuk para murid termasuk Filipus ini. Sebelum membimbing orang, Filipus ini mau dibimbing oleh Tuhan. Mau diajar, mau jatuh bangun bersama dengan Tuhan. Dan dampaknya memang luar biasa. Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, ketika mereka dikejar-kejar, mereka dipandang sebagai para penyesat, mereka tidak gentar. Bahkan semangat kebangkitan itu meluap-luap hingga mereka bersaksi ke berbagai tempat. Filipus ini, dia tidak mau kembali ke Yerusalem, tetapi tinggal di Samaria. Samaria jauh nggak dari Yerusalem? Jauh, jaraknya lebih jauh daripada Jakarta Bogor. Lebih jauh juga dari Jakarta Bandung. Ya sekitar itulah, 120-150 kilometer. Kalau sekarang mau ke Bandung pakai wus udah cepet. Tapi jangan dulu bayangin. Ini sebuah perjalanan yang jauh. Yerusalem ke Samaria. Lalu ketika ada di Samaria, disitulah Filipus memberitakan Injil, bukan tamasya. Bukan cari kuliner juga. Tapi disitulah Filipus memberitakan ini Yesus yang bangkit, dalam namanya ada keselamatan. Nah, ketika tinggal di Samaria, disitulah ia mendengar atau berjumpa dengan seorang malaikat Tuhan. Perjumpaannya melalui apa tidak diceritakan. Apakah melalui mimpi atau malaikat itu datang sendiri? Yang penting kita bukan mencari caranya malaikat itu datang kepada Filipus, tapi pesannya apa? Pesan dari malaikat itu dituliskan itu ya, tadi kita baca nih. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkit dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kita lihat peta Yerusalem, Gaza yang sedang konflik nih sekarang nih, di situ ya.
Gaza itu. Nah, dari Yerusalem ini ke Gaza di bawah. Dia harus melalui gurun dulu. Gurun di situ turun, makanya turun ke selatan, lalu dia akan sampai ke jalur Gaza ini. Nah, di jalur Gaza ini nanti akan berjumpa dengan yang namanya sida-sida dari Ethiopia. Jaraknya tentu lebih jauh daripada jarak Samaria ke Yerusalem. Yerusalem ke Gaza itu dikatakan lewat jalan yang apa itu? Jalan yang sepi. Jalan itu jalan yang sunyi. Karena lewat gurun itu, lewat jalan yang bahaya itu. Yang menarik di sini, ketika malaikat mengatakan itu kepada Filipus, bagaimana reaksi Filipus? Ayat 27 reaksinya, lalu Filipus bangkit dan berangkatlah. Ini sesuatu yang keren sekali menurut saya. Kenapa? Filipus nggak nanya kan? Nggak nanya ke malaikat itu. Aku ke sana mau ngapain sih? Nggak nanya juga. Nggak bahaya tah? Nggak begitu juga kan? Padahal bahaya banget. Tapi dia langsung bangkit. Langsung berangkat saat itu juga. Nah, inilah sebetulnya iman yang luar biasa tanpa bertanya lagi. Iman ini sama seperti iman Abraham yang dulu dipanggil Tuhan. Nanti akan aku tunjukkan negeri yang akan kuberikan padamu. Maka berangkatlah Abraham, nggak nanya lagi. Di mana letaknya? Jalannya bagaimana? Bagaimana situasi kondisinya, mengerikan atau enggak? Tidak. Kenapa Filipus langsung bangkit dan berangkat? Saudara, ini oleh karena keyakinan, kepercayaan, dan pengalaman bersama dengan Yesus yang sudah bangkit itu, dia yang sudah dipulihkan itu, ini adalah suara kebenaran. Dia percaya bahwa Tuhan akan membimbingnya. Nah, ini poin yang pertama yang harus kita pegang. Orang yang akan menjadi pembimbing, dia harus dibimbing oleh roh kebenaran. Dia harus taat. Maka dia menjalankan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya tanpa banyak alasan. Bahasa Mangga Besarnya, tanpa banyak cincau. Dia pergi untuk menunaikan tugasnya ini. Nah, ini singkatnya kita lihat. Saya mau mengajak kita semua ini tamasya ke Yerusalem, tapi dalam imajinasi kita ya. Jadi ketika dari Samaria itu Filipus bangkit dan berangkat menelusuri jalan yang tidak mudah itu. Nah, di sisi yang lain Tuhan juga melihat ada seorang yang namanya sida-sida dari Ethiopia. Ibu-ibu belajar geografi enggak? Ethiopia adanya di mana? Adanya dekat Nederland, Belanda? Oh, bukan. Ya, adanya di Afrika, dekat Sudan, jauh lagi. Saya buka-buka nih, berapa jaraknya ya? Ethiopia sampai ke Yerusalem itu. Tujuannya untuk ibadah. Saya bayangkan tujuannya seperti orang mau naik haji ke Yerusalem. Karena hanya disitulah, di Yerusalem itulah pada saat itu adalah kota suci umat Yahudi. Ternyata jaraknya itu sekitar diperkirakan ya 2.500 kilo lebih.
2.500 kilo, ujung Jawa sama ujung Jawa itu 1.000 kilo. Bulak-balik jadi setengahnya lagi. Kebayang nggak jauhnya? Kalau naik mobil kira-kira gempor nggak? Pantat kita panas nggak, duduk terus. Ini nggak ada mobil kayak gitu, tapi adanya kereta. Kereta yang ditarik bisa dengan unta, mungkin bisa dengan kuda atau apa. Nah ini memungkinkan buat dia melakukan perjalanan yang jauh itu oleh karena apa? Orang mengatakan oleh karena dia adalah orang kaya, pejabat, kepala bendahara, menteri keuangannya, Ratu Sri Kandake gitu ya, Ethiopia. Orang kepercayaan, pasti banyak duitnya. Oleh karena itu bisa dia menyewa kereta yang paling hebat pada zamannya. Bisa. Karena dia adalah pejabat dan orang kaya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah karena hatinya. Hatinya ada di Yerusalem itu. Sebab orang kaya semacam apapun gitu, kekayaannya banyak banget. Kalau hatinya tidak tergerak untuk beribadah, pasti dia nggak akan pergi. Nah karena hatinya tergerak, karena ia terpesona dengan ajaran Yahudi itu, maka sekalipun ia bangsa asing, ya menurut orang-orang Yahudi disebut bangsa Goyim. Goyim itu bangsa yang dilabeli kafir gitu ya. Tapi ia mau beribadah. Dia mau melakukan perjalanan yang jauh banget itu. Nah disitulah kemudian Tuhan mempertemukannya dengan Filipus ini. Kesalehannya membuat orang ini sering membaca Alkitab. Kita begitu enggak? Yang aku umat Tuhan, yang aku kawanan domba gembalaannya. Sering baca Al-Quran. Alkitab enggak? Baca enggak Alkitab kita? Enggak. Kalau main TikTok ada enggak nyambung-nyambungnya dengan firman Tuhan? Nah seharusnya yang terjadi itu. Disitulah dari sida-sida ini sedang membaca kitab suci. Bacaannya diambil dari katanya itu kitab Yesaya. Yesaya mana? Yesaya 5. Ayatnya 53, Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Dia membaca tetapi tidak mengerti. Nah, disitulah sebetulnya ketika ia rajin membaca dan tidak tahu, tidak mengerti, lalu Filipus yang jauh tadi, yang ada di Samaria, itu menjumpainya, mendengarkan. Jadi rupanya membaca secara keras. Filipus bertanya, mengertikah apa yang kamu baca? Lalu disitulah terjadi dialog ini. Ya. Jadi sida-sida itu berkata, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, di sini muncul tema kita, membimbing aku. Filipus tidak mungkin bisa menjelaskan makna firman ini kalau dia tidak atau belum dibimbing oleh Tuhan Yesus sendiri. Ingat ya, waktu peristiwa kebangkitan itu, ada orang yang pulang ke jalan Emmaus atau ke Emmaus, 2 orang ini Kleopas dan temannya. Lalu sesudah itu juga ada peristiwa mereka kumpul di ruangan yang terkunci. Lalu Yesus memberi penjelasan mulai dari kitab Taurat, nabi-nabi, Mazmur tentang Mesias itu. Jadi kita bisa lihat
Filipus sudah mendapatkan terlebih dahulu bimbingan itu dari Tuhan Yesus. Dia juga dibimbing oleh malaikat Tuhan, oleh Roh Kudus itu untuk berjumpa dengan sida-sida ini. Lalu disitulah ia bisa menjelaskan, menerangkan arti kitab suci Yesaya 53 yang dibaca oleh sida-sida itu. Ini loh maksudnya. Ketika sida-sida itu bertanya tentang siapakah orang ini yang harus mati, yang harus mengalami peradilan yang memfitnah dia, yang menderita itu. Lalu disitulah Filipus menjelaskan dia yang dimaksud itu adalah Tuhan, adalah Yesus yang disalibkan dan mati itu, yang oleh namanya orang mendapatkan keselamatan. Jadi dalam ini pembimbingan itu terjadi. Nah, itulah sebabnya kita menyadari sebagai gereja kenapa kalau orang mau dibaptiskan, mau sidi, harus dibimbing dulu, diarahkan dulu, supaya mengerti apa yang dia baca, mengerti apa yang dia percaya. Sehingga yang terjadi sesudah itu, Filipus mengatakan, di situ ada air, bolehkah aku dibaptiskan? Oh, tentu saja, Filipus menjawabnya. Lalu sida-sida itu dibaptiskan, tanda diselamatkan dalam kasih Tuhan. Nah, ini menarik nih. Sida-sida itu dari Ethiopia. Yang menurut pemahaman orang Yahudi itu, ini goyim, ini bangsa kafir. Ini bukan rasis ya. Kita harus menanggapinya secara pada zamannya. Ethiopia, orang Afrika, pasti orang yang kulit hitam. Mereka memandang bangsa lain saja adalah bangsa-bangsa yang tidak mungkin diselamatkan. Apalagi ini, sudah bangsa lain, penampilan mereka seperti itu. Nah, untuk bangsa itu saja, Yesus menjangkaunya melalui Filipus. Injil itu diberitakan kepada mereka. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke orang-orang yang menurut pemahaman orang Yahudi nggak terbayangkan nih. Dengan perbedaan warna kulit, dengan bahasa yang berbeda, dengan keyakinan yang semula berbeda itu, mereka kemudian terhimpun menjadi umat Tuhan yang satu itu. Maka nantinya kalau kita belajar dari kisah para rasul, ya seringkali para rasul itu bergumul juga dengan perbedaan bangsa, bahasa, kebudayaan dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka bisa menyimpulkan semua orang yang ada di dunia ini Tuhan mengasihi. Semua orang yang ada di dunia ini Tuhan mau menyelamatkannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, belajar dari kisah ini, maka kita semua nih yang sudah hidup dalam bimbingan Tuhan, yang sudah yakin percaya akan firman, akan keselamatan di dalam Kristus, maka seharusnya nih dapat membimbing nih sesama kita untuk mengenal Tuhan. Tadi syaratnya harus apa? Mengalami dulu bahwa kita diproses, dibimbing oleh Tuhan. Kita harus mengalami dulu bahwa kita mempraktekkan apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Barulah di situ kita bisa membimbing orang-orang yang dekat dengan kita, menjelaskannya. Nah, kalau pada suatu kali mungkin cucu kita, ponakan kita, anak kita tanya, Mama, yang saya baca ini apa ya? Kok saya nggak ngerti? Yang saya baca ini misalnya,
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Kira-kira artinya apa ya, Ma? Terus kita menjawab, nggak tahu tuh. Tanya aja sama pendeta. Pendeta kan kerjaannya memang begitu. Menguraikan firman Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita. Pertama-tama orang-orang di dalam rumah kita bertanya itu kepada kita yang paling dekat. Nah, kalau kita sudah dibimbing oleh Tuhan, pasti kita sudah bisa menjelaskannya. Oh, ini loh nak, maksudnya seperti ini. Begini loh, mama menghidupi firman ini. Bahwa mama mempercayakan segala sesuatunya kepada kasih Tuhan. Anak cucu kita akan mengatakan, oh iya begitu pantas. Mama saya, oma saya menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang baik. Disitulah kita diberi tanggung jawab memperjumpakan orang-orang di sekitar kita dengan Tuhan sendiri. Biarlah ini semua boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak.